Sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Layaknya daerah-daerah lain di Indonesia, Bandung juga merupakan kota yang dibangun pemerintahan kolonial Belanda. Itu sebabnya, di Bandung banyak ditemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Bangunan-bangunan tersebut bisa dilihat beberapa kawasan seperti Jalan Asia Afrika, Braga, Dago, hingga kawasan Lembang. Di Lembang, Belanda meninggalkan sebuah bangunan bersejarah yang hingga kini masih digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan tentang angkasa luar. Bangunan ini dikenal dengan nama Observatorium Boscher. Observatorium Boscher merupakan salah satu peneropongan bintang tertua di Indonesia. Observatorium ini dibangun dari Dutch Initiatief atau Perhimpunan Bintang Hindia Belanda. Ide pembangunan pertama kali dicetuskan seorang insinyur astronomi Belanda bernama Johann Georg Erasmus Gubertus. Untuk membangun Observatorium Boscher, Vogt mendapat dukungan dua sahabatnya yang kaya, Karel Albert Rudolf Boscher dan Rudolf Albert Kerckhoven. Selain itu, Vogt juga mengumpulkan dana dari beberapa pengusaha dan orang-orang terpelajar. Hasilnya, terkumpul dana sebesar 1 juta gulden atau sekitar 5 miliar rupiah nilai uang saat ini. Pada tahun 1923, konstruksi observatorium mulai dibangun oleh jawatan kereta api, khususnya bagian jembatan dan konstruksi baja. Pada tahun 1928, pembangunan konstruksi selesai, dan refraktor pertama, yaitu teleskop refraktor ganda Zeiss, mulai dirakit. Refraktor ini dibuat perusahaan optik ternama asal Jerman, Carl Zeiss Jena. Refraktor ini dibeli Karel Albert Rudolf Boscher menggunakan uang pribadinya. Atas kontribusinya itu, nama Boscher dijadikan sebagai nama observatorium ini. Pada tahun 1991, observatorium ini resmi diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1941. Dan pada tahun 1949, observatorium ini resmi berada di bawah naungan Institut Teknologi Bandung. Saat ini, Observatorium Boscher memiliki 7 teleskop optik dan 2 teleskop radio. 7 teleskop optik itu antara lain refraktor Goto, refraktor Gauss ITB, refraktor Unitron, refraktor Smith Bima Sakti, refraktor Bamberg, refraktor Surya, dan yang terbesar sekaligus tertua adalah refraktor Zeiss. Observatorium Boscher juga memiliki beberapa fasilitas penunjang, seperti perpustakaan. Perpustakaan Boscher berisi ribuan jurnal astronomi hasil penelitian. Perpustakaan ini juga berisi katalog astronomi serta koleksi-koleksi historis. Kemudian, ada pula Wisma Kerckhoven. Wisma ini dahulu adalah tempat tinggal penggagas observatorium, Johann Georg Erasmus Gubertus Vogt, dan sang pemodal Karel Albert Rudolf Boscher. Sejak tahun 2007, Wisma ini dibuka untuk umum bagi peneliti dari mancanegara dan mahasiswa astronomi ITB yang sedang melakukan penelitian. Fasilitas di Wisma ini antara lain ruang utama, museum, ruang makan, dan lounge. Fasilitas selanjutnya adalah ruang multimedia. Ruang berkapasitas 100 orang ini berfungsi sebagai ruang pemutaran film dokumentasi ilmiah, atau bisa juga digunakan sebagai ruang pertemuan. Fasilitas terakhir yang terdapat di Observatorium Boscher adalah bengkel mekanik. Bengkel ini memiliki fungsi untuk memperbaiki komponen-komponen kecil teleskop yang mengalami kerusakan, seperti baut, lensa optik, dan lain-lain.
Saat ini, Observatorium Boscia memiliki setidaknya 3 fungsi. Pertama, sebagai fungsi pendidikan dan penelitian mahasiswa jurusan astronomi Institut Teknologi Bandung. Kedua, untuk penelitian bintang-bintang. Dan terakhir adalah sebagai sarana rekreasi keluarga. Masyarakat umum bisa mengunjungi observatorium ini khusus hari Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore, dengan biaya masuk Rp7.500. Pendapat saya tentang Bosca di Lembang ini dari segi lingkungan bagus karena tempat yang sejuk, terus lingkungannya yang tertata rapi. Di sini banyak teropong-teropong, ada teropong Jais yaitu yang teropong terbesar, terus ada teropong-teropong di bawah juga untuk melihat bulan. Ya bagus sih untuk pengunjungnya juga tertata rapi. Saat ini, keberadaan Observatorium Boscia makin terancam dengan makin suburnya pembangunan kota Bandung dan pemukiman di kawasan sekitar observatorium. Pada dasarnya, sifat teropong dalam bekerja meneliti sebuah benda langit adalah menangkap cahaya yang masuk ke dalam teropong. Ketika cahaya di sekitar kawasan observatorium intensitasnya lebih besar daripada objek yang diamati teropong, maka banyaknya intensitas cahaya dari kawasan pemukiman yang menyebabkan terganggunya penelitian atau kegiatan peneropongan yang seharusnya membutuhkan intensitas cahaya yang minimal. Gangguan cahaya, mudahnya seperti ini. Di atmosfer kita itu ada aerosol, macam-macam. Ada udara, ada debu, ada partikel macam-macam. Nah, partikel itu melayang-layang di atmosfer kita. Nah, apa efeknya dengan cahaya, hubungan dengan cahaya? Kalau seandainya sebuah kota di bawahnya memancarkan cahaya, maka partikel-partikel di udara itu akan ikut terang. Akibatnya apa? Maka langit jadi terang, ikut terang ya. Kalau langit terang, maka bintang-bintang akan cahaya tidak terlihat dengan jelas. Akibatnya mata kita hanya bisa melihat bintang yang terang-terang saja. Nah sekarang kita kan teropong, kan efeknya ada teropong. Sama, teropong bintang, benda-benda langit, mungkin yang selain bintang, yang tidak terlalu terang, akhirnya kalau dari posisi kita, itu kalah semua dengan cahaya. Efeknya gitu.